Berarti sekarang hatinya Semen Padang atau PS Palembang atau Sriwijaya, Pak? Sekarang bebas. Benden. Bebas. Kadang-kadang MU. Oh, MU. Aduh. Itu kesempatan memperbaiki semuanya itu dengan hasil. Artinya kita maklumi bahwa seorang pelatih kepala itu dia memilih pemain yang dia tahu ABCD-nya. Maklumi, Pak. Tapi kalau pemilihan pemain itu berkualitas nggak masalah. Tapi ternyata ini enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Potsok Podcast, obrol-obrol otak-otak sepak bola Sumatera Barat dan Indonesia nomor 1 dunia dan akhirat. Masya Allah. Hari ini Ambo dikawankan sama Theo. Kebetulan kedatangan tamu yang super spesial, legenda hidup Semen Padang, Sepak bola Sumatera Barat. Sumatera Barat nih, Bapak Ferdian Jahil. Terima kasih Pak, latihnya di podcast. Obrolan otak-otak bola ya. Istimewa banget, orang dalam benar yang sana itu. Orang dalam tapi tahun saya. Aduh, sehat Pak? Alhamdulillah. Iko rasa podcast sama orang kayak awak rasa boleh pula. Apa kesibukan gini Pak? Enggak ada. Cuma pagi, siang, sore di rumah. Di rumah. Main sama cucu ya. Main sama cucu. Cucu di Jakarta. Oh Jakarta. Menikmati hidup lah itu ya. Santai Pak ya. Jadi Pak, mungkin Bapak kita kok Pak Ferdian Jahil kok banyak orang yang mungkin generasi gini lah Pak itu. Ya generasi gen. Mungkin yang tak tahu sama Bapak kita kok gitu kan. Nah, tapi di balik itu ya beliau lah salah satu legenda hidupnya sepak bola Sumatera Barat, Semen Padang itu. Nah menarik Hariko, mungkin kami pengen tahu loh Pak, nambah profil tentang Bapak kita kok gitu. Dari awal beliau berkarir lah di Semen Padang. Yang kabarnya dari tahun 80 sampai. Wah itu ya. Iya Pak. Alun itu. Alun dulu Pak. Mungkin kita yang mendengar profil dari Bapak Kitoko yang dengar dari tahun 84 lah di Semen Padang. Itu Pak ceritanya dulu Pak, Bapak bisa berkarir di Semen Padang FC Pak. Di Semen Padang PT ya. Untuk Semen Padang sebelumnya saya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semuanya kebetulan diundang sama rekan dari Spartak ini ya. Ya ada waktu kita datang. Jadi ada pertanyaan mengenai profil. 83 saya kebetulan tamat di S1. 84 awal itu kita ngelamar di Semen Padang salah satunya. Kebetulan ngelamar di tes di Jakarta, lulus, baru 84 baru kita start di Semen Padang. Itu sampai 2014 baru pensiun. Jadi 30 tahun ya. Jadi kalau dari pegawai Ya dari pegawai kebetulan dari 30 tahun. langsung di tambang gitu ya, di mining engineer, kemudian di proyek, kemudian di packing plant Ciwandan, Hulu, Dumai, kemudian di Teluk Bayur. Nah, akhirnya dipindahkan juga ke anak perusahaan ya, Ayasiga, Igasar, keliling-keliling gitu. Keliling Pak. Nah, salah satunya yang tidak misalnya unformal, artinya kerjaan sampingan gitu ya, tapi penting. Itu ditunjuk juga tahun 93-an jadi sekretaris PSSP loh, PS Semen Padang. Nama Semen Padang dulu ya. Ya, Masih jadul namanya ini. Berarti sekarang SPFC ya, Iya, dulu PS Semen Padang. pada 1995. Kemudian nah di 96 itu kebetulan waktu itu PSP sedang ingin membentuk tim kota ya. Tim waktu itu masih di divisi 2 ya. Divisi 2. Ya, masih divisi 1 istilahnya, dia di atas, di bawah divisi utama. Di utama. Berarti kalau sekarang kayak Liga 2 ya Pak ya? Iya. Ya. Sudah terbentuk sebenarnya tim PSP itu cikal bakalnya itu tim dari PU dulu. PU Sumbar ya.
sudah ada timnya, sudah ada pelatihnya. Kalau dulu Bang Yeni Wardin ya. Oh. Sudah ada pelatih, pemainnya sudah ada. Nah, tiba-tiba kita diajak, ada lagi pembentukan baru timnya. Gara-garanya kita uji coba aja tuh. PU itu uji coba sama, kebetulan saya dulu megang tim PT Gasar dulu. Tiga saya tim main-main apa football. Kan football ya. Football lah ya. Ternyata tim PU itu kita bisa kalahkan 3-0. Nah, tapi materi inti pemain kita di PT Gasar itu bukan main-main, adalah pemain-pemain yang kebetulan waktu itu tidak dipakai atau dikantorkan pada saat zamannya waktu itu ya PSSB kan ada reorganisasi pemain. Iya. Ada 9-10 orang dikantorkan. Oh, dikantorkan. Ya seperti ya Topik Yunus, ya kan? Oh, Sugianto, kemudian itu kita ini kan, artinya kita undang, kita ajak main gitu. Nah, ternyata mereka tertarik, ada kepengurusan PSP itu dibentuklah tim baru, ditunjuk Suat Maniman sebagai pelatihnya, kemudian dibentuk tim PSP. Formil ditunjuk sebagai kepengurusan baru dari Pak Yusman dulu, Pak Yusman Kasim. Nah, dibentuklah tim, sehingga waktu itu kita ditunjuk manajer bersama Pak Suyono Praino dulu kan. Kita rame-rame dulu. Cuma kita waktu itu memilih pemain sudah lebih mudah karena sudah ada pemain-pemain yang kita lihat bagus gitu ya. Punya potensi Pak ya. 10 dari 11 inti itu adalah mantan pemain Semen. Oh. Ya kan, yang kita ambil dulu. Kita ambil untuk sebagai tim PSP. Kebetulan 96 tahun pertama itu, ini pengalaman kita tahun pertama itu kita all out kan. Juara divisi 1 itu, promosi ke divisi utama. Berarti dari Liga 2 ke Liga 1 dulu Pak ya. Liga 1 ya. Jadi juara Liga dulu Silawa. Liga 2 dulu Pak ya. Itu PSP Padang kan Pak? Divisi utama ya. Divisi utama. PSP Padang. Oh, itu yang waktu rame-rame di Lebak Bulus tuh, Pak. Itu Tiga. divisi 1. Oh, itu satu ya. Divisi 1 rame-rame ya. Bukan, divisi utamanya Divisi utama. setelah divisi Oh. utama yang bertanding menang lawan Pelita Jaya itu ya. Itu kelengkapan PSP di siapa namanya, Pak? Siapa? Itu. Dulu ya ini kayak Trisno Pandi kipernya, Kiper. Oh. ya kan. Ada Abdul Aziz kenal kan ya? Iya. Ada macam-macam, banyak sekali. Ada Joni Effendi, ada beberapa pemain Yang lah jadi pelatih dulu. Ya, itu semua gitu. Agak tercangap menang otak. Pasti boleh nggak tahu ya. Tahunya bisa jadi pelatih ya dulu. Ngerti ya. Maka di like konsep wisata. Nah, kok informasinya akurat ada. Kan disayangkan sekarang PSP itu tenggelam deh ya. Ih, Tapi yang kendala utama PSP ya masalah finansial. Dan siapa ya? Itu yang berat. Apalagi sekarang divisi atau Liga 2 atau second line itu bukan main-main, butuh duitnya kan, apalagi divisi Liga 1 kan. Sekarang udah dimulai dari Liga 4, Liga 3, Liga 2, Liga 1. Iya, Semua butuh uang yang besar. Butuh uang yang besar ya. Kita teruskan ya. Iya. Di 98 kita kan ada ini ya, ada rusuhan ya. oh ya. Ya, rusuhan Pak ya. Kita mundur waktu itu. Kebetulan saya di proyek ditunjuk lagi sebagai manajer di tahun 2002. Oh, manajer Semen Padang FC. Ya, Masih Semen Padang PS. Semen Padang. PS Semen Padang. 2002 tuh pas zaman-zaman jaya enggak? udah lahir belum? Udah Pak, udah nonton. Udah ikut DKM-nya waktu itu, Pak. Udah kemen ya? Iya. Dulu kan filmnya Semen Padang Fans Club. Iya, betul. Baru gabung di KMR. Itu ininya pen utama dulu ya. Berarti Bapak di 2002 itu langsung ditunjuk sebagai manajer Semen Padang kan? Karena berprestasi di sebelumnya PSP membawa ke divisi 1. Kemungkinan itu ya. Divisi utama. Nilai plus dari mungkin. Plus gitu ya. Nah, menarik tuh. 2002 ya. Tapi Pak, ada yang bertanya nih Pak. Bapak nih asli orang mana nih Pak? Kelahiran Asli orang Minang atau gimana, Pak? Saya Palembang. itu galau. Kita baca balik. Oh gitu gilo. Boleh nih. Boleh,
Berarti Pak Ade ini enggak Semen Padang, sebetulnya berarti PS Palembang. Nah itu sebelum gua ke 2002 Pak, itu kok bisa Bapak berkarir ke Padang Pak? Dari Palembang itu Pak, itu ceritanya Pak. Kan 84 itu kan kita Lulus kuliah. Oh daftar, sebagai karyawan itu tadi ya. Berarti sekarang hatinya Semen Padang atau PS Palembang atau ceritanya Pak? Sekarang bebas. Independen. Bebas. Kadang-kadang MU. Oh, ini. Aduh. Aduh. Nah, menarik nih Pak. Nambah tadi cerita 2002 tadi Pak ya. Mungkin kita juga mau dengar nih perjalanan 2002 itu seperti apa tuh Pak? Mulai dari Yang sampai semifinal. Jadi gini, dalam pengalaman karir kita itu di sepak bola gini. Jadi mungkin untuk adik-adik yang akan mungkin menjadi manajer sepak bola. Amin. Jadi manajer. Tahun pertama itu hendaknya all out. Berapa? Tahun pertama itu all out artinya betul-betul fokus untuk menaikkan tim ini seperti apa gitu. Kebetulan 2002 itu tim itu bukan tim baru. Tim yang sudah 3-4 tahun sebelumnya sudah bersama-sama. Jadi pelatih waktu itu Pak Suamanima lebih mudah untuk mengelola tim itu. Karena mereka sudah bekerja sama, sudah bersama-sama sudah 2-3 tahun ya dari junior naik sampai 2002 itu. Jadi chemistry-nya sudah dapat ya. Chemistry-nya ya. Sama seperti halnya yang tahun 96 itu. Karena 10 dari 11 inti itu pemain yang sudah bersama-sama bekas Semen Padang juga. Artinya di situ kelebihannya untuk suatu tim yang akan berprestasi kelihatan di sana ya. Chemistry sudah dapat. Nah, itu dia. Setelah itu ya kita seleksi pertama nambah pemain ya. Pertama itu rekrutmen pemain. Di zaman saya itu saya butuh beberapa unsur ya seperti analisa tim ya, tim analisa. Tim analisa. Itu kita rekrut itu beberapa mantan pemain. Jadi mantan pemain ini tugasnya itu melihat lawan, misalnya lawan uji coba atau lawan yang sedang dalam kompetisi, suruh datang misalnya ke Bandung atau ke Medan dia. Nanti dia kasih input ke tim scouting. Ini transportasinya. Ini dari YouTube kan? Ya, ini langsung lihat kan. Zaman dulu beda. Dan situ kuncinya sebenarnya kekompakan. Di sana kebetulan pelatih itu dia tidak menganak emaskan seseorang. Kebetulan pelatihnya kan mantan timnas. Jadi siapapun orang yang di dalam tim dia itu dianggapnya ya biasa semua. Dianggapnya sama rata ya, nggak Ada anak ameh dah. nggak ada bintang ada semacam. Dan mereka pun mereka juga maklum, artinya yang dihadapi adalah mantan timnas kan, artinya sudah ada lagi. Dulu kan belum ada lisensi Apro segala macam. Pas Omar kan masih, kalau nggak salah sekarang BIR. Oh udah betul. Jadi ya. Nah di situ ya kebetulan kalau saya melihatnya gini, uji coba penting juga sebagai parameter melihat tim ini kemana. Jadi uji coba itu kan bertahap dari yang lemah dulu meningkat sampai yang tinggi. Dan kita tahun 2002 itu setiap uji coba itu nggak pernah menang itu 1-0, 2-0 nggak pernah. 8-0, 9-0 lah. Dari sana kelihatan bahwa gap itu tinggi kan, artinya kita itu di level mana tinggi. Walaupun kita melawan tim-tim daerah, Putus Sangkar atau apa, kita bisa menang sampai 7-0, 6-0. Itu kelihatan bahwa kita itu bagus ya kan. Nah masuk kompetisi ya begitu, artinya nggak kaget misalnya kita lawan tim yang selevel, kita draw, kita menang 1-0 itu wajar. Bukan kalah seperti sekarang. Pak, jadi coba langsung. Itu masih di 2002 ya. Pak makan Pak. Coba minum. Ya, itu punya apa Pak? Langsung sok Pak. Masih 2002 nih. Lalu sampai ke 2000 sekian ada itu. Mungkin banyak yang nggak tahu 2002 tuh Semen Padang masuk semifinal di GBK. GBK ya, empat besar Pak ya. 4 besar. Itu lawan Petrokimia. Kalah adu penalti. Penalti ya.
Itu pasti Pak di situ dulu mana Pak? Di Ada. GBK Pak. Mana Pak manajer kan? Zaman siapa tuh Elebo yang Pak? Yobo, Bang Zul, Ero, Purwanto, Niko. Ya. Banyak lah. Berarti tim itu lah dibentuk dari 3-4 sebelumnya sudah ada mereka itu. 2002 tuh berarti, sudah Pak? bersama mereka, sudah berchemistry udah dapat. Tapi pernah ada kan Pak? Dulu Gor tuh bisa sampai ke bawah tribun gitu. Iya, lawan PSBS. sampai tulang PSBS tuh. Itu tahun barat tuh. Itu 2000 Dua, pas kebetulan itu saya ada Kus Kurniawan, Aples, tim PSPS itu kan bertabur Bintang. ada Aples Tukwari, Kurniawan, Gunawan Dwi Wilanto ya Pak. Penju, Kartiko, semua di situ. Edu Juanda dari Medan juga. Berarti itu uji coba Pak atau? pertandingan liga. Itu supporter PSBS di Salah satu pertandingan yang saya sangat berkesan ya. Karena itu kita memprank penumpang. Apa ceritanya? Kenapa tuh, Pak? Kenapa prank berarti? Kenapa dia di-prank, Pak? Menarik nggak? Rusuh. Jadi artinya gini, waktu pertandingan masih draw, ya kan? Ribut antar pemain kan. Penonton sudah nggak ini, artinya sampai central ban. Central ban, ya. Ada central ban sebagian sudah nggak ini. Untungnya waktu itu dihadiri oleh petinggi-petinggi PSSI kayak almarhum Andi Darussalam. Di Gor ya. Nah, jadi waktu itu mereka berbisik ke kita, ini kelihatan sulit kalau kita tunda saja pertandingan gimana. Tapi kita kan mempertimbangkan penonton masih ribut kan, orang bayar tiket kan. Akhirnya disepakati sama dua manajer. Pura-pura. Tim berlanjut sampai selesai, tapi hasilnya tidak dihitung. Hasil tidak dihitung, akan diulang lagi. Oh gitu. Dan akhirnya diulang, kita menang. Kita menang. Diulangnya pagi Pak. Enggak, beberapa saat setelah itu. Gitu ya. Tuh tengek tuh waktu itu hari yang rame, Iya, sore. full stadion. Pak Timur itu Pak. Nonton. Main sore. Supporter PSBS tertutup tuh. Oh, tutup ya. Kan baru ya. Dah dari 2002 tuh ada jalan sampai 2008 salah Bapak ya. Nah, dari 2002 tuh lanjut ke 2003, 4, 5, 6, 7, 8 tuh Nah, di sana bagi saya itu Pak. Ini setelah itu, Ya. ini salah satu efek psikologisnya untuk main ya. Karena mereka sudah di level tinggi. Jadi pada saat itu mereka kan mungkin merasa sudah sangat berharga. Banyak lirik apalagi. Tim lain juga sudah melihat dan juga mereka tentu pasang harga. Nah, setelah kita negosiasi, hampir sebagian keluar seperti tim lain ya, Eh, seperti Ero, Eli, keluar. Ero PSBS kok nggak salah, Pak. Ya, Ini Persija. Iya. akhirnya ya kita tentu mulai baru lagi. Nah di sini tim yang dimulai baru dari saat nol itu ya itu kesulitannya chemistry Punya. Ini ulang awal. dari nol lagi kan. Ya, ini masa-masa sulit nih. Nyambung. Itu menjadi pelajaran bagi kita itu, karena tim yang baru itu pasti tidak akan banyak berbicara rasanya kalau chemistry belum dapat. Ya terus sampai begitulah 2004, 2005 itu banyak keluar masuk. Naik turun gitu Pak ya. Tapi jarang di papan bawah, dia paling minimal papan tengah. Iya. Tengah terus Pak. Ya. Konsisten tengah ya. Penempatannya dari berapa sih baru sekarang. Ya. Oh iya. Dulu nggak pernah. Dulu nggak pernah ya. Berarti zaman Bapak tuh dulu pakai bonus Pak. Kini bonus banyak Pak. Iya, Zaman di sini. Bapak tuh. Video call dulu. Oh iya. Sebelum pertandingan kan, bonus sudah disiapkan, Ah, iya. Pak Hendrian dijair udah ya. Iya. Sekarang dulu gimana Bos? Kalau dulu, Iya. kalau dulu kita gini, kita ada budget anggaran itu kan dianggarkan. Oh dianggarkan. Ya di RKAP namanya. Jadi setiap menang itu ada menang seri, ada kalah. Kalau kalah nggak dapatnya. Seri biasanya draw itu biasanya separuh 50%. Dan itu ditetapkan nggak banyak dulu, paling-paling 10-15 juta itu udah bisa sekali menang. Ya. Kalau sekarang kan luar biasa, bisa ratusan juta. Beruntung lah yang sekarang. Beruntung Pak ya. Ya. Jadi Nah. artinya di sana sesuai dengan motivasi mereka itu. Tapi ada juga tambahan, tapi tidak banyak, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit Pak ya. Mungkin dari biro, dari direksi gitu ya. Kok dari pejabat-pejabat dulu nggak ada, Pak? Pejabat internal, Semen Padang, Kalau pejabat politik itu nggak ada. nggak ada.
Oh, murni dari dalam semuanya. Kalau kayak gubernur sendiri Pak atau pihak dari luar ada nggak gubernur Pak? Nggak ada Pak ya? Ini baru kini tuh gubernur Mandake tuh. Ini Pak. Dulu, oh iya gini Pak ya. Yo, baru tahun itu loh, begini kayak dulu. Pak, tapi Pak menarik di 2002 sampai 2008 Pak. Dulu pengelola stadion tuh ketika Pak masih di manajemen itu sulit atau susah atau mudah sih Pak sama Pemprov? Sebenarnya dari dulu itu kan Semen Padang kan mulai dari tahun 1980 kan. Artinya kan 45 tahun sebenarnya harusnya wajarnya sudah punya stadion sendiri. Tapi ya itu tadi, karena kita di bawah BUMN itu kan terbatas, karena anggaran itu biasanya diambil dari biaya pemasaran marketing. Untuk anggaran buat stadion pun beli tanah untuk stadion pun nggak ada. Tetap kita pedomannya di sini di gor besar ini. Ya sekali-sekali kan waktu itu pernah juga beberapa tahun yang lalu kan ada yang tidak lolos verifikasi kan. Iya. Kita main di Sejunjung ya kan. Itu tuh kira-kira ini. Tentunya. Gimana Pak? Lanjut Pak. Oh, agak mengenai sama legenda lo. Tanggapannya agak blank sih. Ada mendengarkan apa cerita itu terhanyut Pak. Jadi awak kok kembali ke masa-masa SD. Iya, kembali ya. Karena mendengarkan ceritanya kan. Nah, menarik kok Pak. Momen berkesan Bapak Momen berkesan Bapak di selama berkarir di Semen Padang, Pak. Gimana, Pak? Di Semen Padang Iya. ya. Itu sepak bolanya. Iya, sepak bolanya Pak. Itu tadi kita bisa mencapai Semifinal. semifinal, bisa juga dari tahun-tahun itu ya. Kan sekarang kan di Semen Padang sudah pernah ke FC kan, sudah lolos ke Asia Tenggara ya. Itu sudah luar biasa bagi kita dulu tahun-tahun itu. Tapi yang berkesan lagi ya hubungan kita dengan pemain ya, kita harus tetap dekat, ya kan? Itu di PSP yang lebih dekat lagi. Mereka tinggal di gor loh, bukan di hotel, bukan Di stadion di bawah itu. Pak. Bukan yang kumuh itu sekarang. Iya. Itu situ tinggalnya pemain PSP. Tapi karena kebersamaan mereka yang nggak masalah tinggal di stadion pun gitu. Gitu tinggal drop aja sabun, sikat gigi. Semen Padang enak kalau masih ada mes di Athena Pak. Oh, masih apa dulu Pak? Terus selama Bapak Ortodok. selama Bapak di Pencak sepak bola Semen Padang PSP ini siapa orang paling berpengaruh yang paling dekat sama Bapak tuh di selama karir? Selama karir itu di PSP dan Semen Padang kebetulan 2002 sama itu orangnya. Sama Pak Haji. Pak Man Imam. Oh, ya Pak Haji selamat. Saya banyak belajar juga dari dia, mengelola pemain, mengelola tim ya. Tapi keras Pak. Dulu kan Pak pernah apa Pak? Ya dulu kan Pak macam tulisan Pak ADC di Facebook. Pak udah sial kayak goyo kare frontal gitu kan. Tapi sama lo kayak momen Pak Haji dulu gitu. Pak Haji itu dulu kare. Menang sama dia. Gitu, Pak. Jadi Pak pikir legend-legend itu emang kare wataknya udah ada. Tapi sekelas Pak Haji itu emang keras orang itu Pak. Ya, keras dalam arti kata dalam lingkup itu ya. Iya, iya. Di luar ya bagus, enak. Di luar biasa aja. Pernah dapat cerita dari Pak Haji ketika tim latihan dan coba-coba media masuk ke dalam rumput latihan dulu ya. Tunggu saya dulu main, ada ruangan khususnya itu. Dan coba masuk ke lapangan bola tuh nggak pakai sepatu bola ada. Waktu dulu di Sotman tuh Pak. Itu pertanyaan dong dia. Gitu ya. Dan sangat terkesan waktu itu begitu. Dia kalau sekarang namanya latihan pola aja ya, latihan taktik gitu. Itu kalau nggak passing nggak diterima, nggak bisa diterima itu belum pas sama anak buahnya sama pemain. Itu sampai jam 12 siang dilatih terus. Berhenti latihannya. Nggak berhenti itu sampai pasti. Ya, emang duet legend ya kan Pak Itu Haji. taktiknya ya. Pemain yang paling sering dimarahi sama Pak Haji dulu siapa itu? Yang pemain paling mada gitu Pak. Lima dah Pak. Kalau kini kan cocok main kuah kalau malam lah ya. Dulu kalau ini zamannya kan seperti Karel Ansar,
Oh. Itu kan timnas kan sering lah. Le tahu? Kayak Azhar. Mana Pak? Enggak tahu. Biasanya tim pemain-pemain yang badan-badannya besar. Bandelnya biasa ngapain itu, Pak? Artinya gini deh, kalau bikin kesalahan, lambat apa kena marah. Keluar lah Disiplin ya, Pak. ya keluar itu cara baru lah. Kalau kata-kata mutiara. Cara ya. Nah, menarik Pak. Dari beberapa informasi yang Wak gali Pak, Bapak kok cukup kenal baiknya sama orang PSSI dulu Pak ya. Oh iya. PSSI di pusat gitu kan, Bapak punya komunikasi baik lah gitu. Nah itu Mbak tuh Pak ceritanya gitu Pak, bisa. Zaman itu kan ada seperti dengan almarhum Andi Darussalam, ya kan? Pak Subardi, itu beberapa kan pengurus-pengurus besar seperti apa namanya dari Persib, ya kan? Itu semua kita intens telepon-teleponan biasanya gitu dengan Iwan Budianto, dengan Joko Driono ya, dulu ya zaman-zaman itu. Oh masih intens Ya gitu intens Pak. kita. Sampai sekarang masih Pak, sama kayak Sekarang sudah agak jarang. udah gak jarang Pak ya. Karena mereka kan sekarang pemilik klub kan sekarang konglomerat semua. Oh iya. Kalau dulu yang timnya tim-tim dari Bon semua banyak. Buat semua. Bekas-bekas Bon. Sekarang pemiliknya kan konglomerat. Tapi Bapak udah tertarik ngambil atau bikin tim sendiri atau apa gini enggak? Atau memang mau bersantai saja itu Pak? dalam mimpi ya. Oh dalam mimpi. Tapi enggak. Ini esensi. Mungkin dulu lebih menikmati hidup tuh ya Pak. Nah tadi kita lah bahas Semen Padang yang dulu. Bahas Semen Padang ini Pak. Oh iya. Pandang. Langsung juga sama Jemba ya. Nah, Sekarang ini ya. Eh. 2020. Nah, mungkin menarik kita dulu Pak ketika apa Mbak? Ketika Apa tuh? di 2017. Mungkin menarik tuh. Nah, atau langsung gini saya. 2017 ku lah mulai gaya aku menulis di media sosial gitu kan. Iya, mungkin ada cerita, pengen cerita Mbak kok sampai Bapak berinisiatif membuat tulisan dari 2017 Mbak. Turun gunung membuat tulisan, kritikan gitu. Kritikan gitu. Itu Mbak apa gitu kan. Jujur Pak, awak sendiri dulu kan agak belang ke manajemen. Pak itu siapa mengkritik-kritik Pak, tapi dicari tulisan di Facebook tuh tahu sama saya. Nah, tahu saudaranya itu kan. Nah, setelah dicari tahu oh, ternyata bapakku salah satu legenda gitu. Nah, itu loh. Bapak bisa sampai nulis di media sosial dari 2017. Ya sebenarnya kan kalau tim itu kan butuh sebenarnya kritikan. Bukan kritikan ya, sebenarnya yang konstruktif ya, yang membangun ya. Artinya rasa-rasanya saya nggak pernah mengkritik secara membabi buta kan. Nah Pak, kan Bapak kan lah cukup lama, mungkin istirahat lah di tim Semen Padang. Kenapa tahun 2017 tuh bisa turun gunung untuk bikin tulisan, kritikan, masukan ke tim Semen Padang Pak? Ya kebetulan sebenarnya pertama kan 2017 itu kan baru mulai aktif di media sosial. Oh, ya belum lah. Masih nyandu gitu. Nyandu. Setelah kita lihat yang skup sepak bola artinya dulu. Kalau dulu kan ada wartawan. Saya lihat di media sosial itu kurang gitu kan. Yang informasi yang sebenarnya mereka dapatkan untuk netizen itu nggak dapat gitu kan. Kalau dulu kan ada waktu zamannya koran, ada haluan, ada singgaran. Itu wartawannya khususnya sepak bola kan memberikan informasi kepada masyarakatnya. Nah, dengan adanya perpindahan ke media sosial, itu saya tertarik aja begitu. Kebetulan objeknya kan Semen Padang, yang kebetulan objeknya itu kita tahu asal usulnya, sejarahnya, gitu kan. Dasar nulis berarti gayanya ya. By data. By data. Dasar itulah mungkin ya lah. Sampai sebenarnya kalau masalah teknis terutama kebetulan selama ini kan kita kan belajar dari senior-senior kayak Suarman dan lain-lain kan masalah teknis juga. Dan juga kita kan nonton di YouTube sepak bola kan. Artinya kita bisa bandingkan juga dengan teknikal yang sekarang itu gitu. Terus dipaparkan dalam bentuk tulisan. Jadi kalau untuk kritikan nggak juga bisa disebut kritikan. Sebenarnya itu adalah tulisan membangun kok. Masukan isi hati lah. Konstruktif yang sedikit menyindir ya, tapi tidak sampai Dan tidak pernah mengarah ke personal ya. ya.
Ya sama ya kayak workshop ini ya, cara kita untuk memberi masukan, bentuk cinta kita pada seni Padang, perhatian gitu. Secara terbuka gitu ya. Jadi Bapak ini suka nulis, apakah ada background jurnalistik atau apa Pak? Enggak. Iya. Karena kalau dibaca tulisannya itu gampang dimengerti, gampang enak lah di. Ya, ya kebetulan memang ya hobi nulis saja, artinya dulu suka ngarang-ngarang gitu kan. Oh. Di dalam karangan kan. Kalau tulisan tentang sepak bola itu referensinya juga banyak. Artinya kita lihat juga dari karya orang lain juga, dari YouTube, kan itu yang kita lihat kan. Menarik kok, kayaknya Pak Ade bisa wah bisa membeli buku lah, bisa. Di sini gimana? Nah, selama Bapak menulis Iya. atau di sosial media atau apa, apakah pernah respon dari manajemen atau direksi atau apa gitu? Baik itu respon baik. Setelah saya belum pernah. Belum pernah. Belum pernah saya ditelepon ataupun ditegur, belum pernah. Mungkin mereka nggak berani Pak. Cuman saya dengar mereka baca juga, kadang-kadang mereka dikasih input dari orang lain. Iya, iya. Ya kan, kalau nyebut nama, tentu saya biasanya nama tersebut yang mungkin yang membaca, tapi mereka sendiri nggak pernah nelpon, negur. Ya. Karena seingat saya nggak sampai ke personal betul ya. Tapi kalau biasanya berdebat-debat dengan sama-sama apa namanya netizen biasa itu. Iya. Cuman kita nggak ini ya. Ada juga yang berdebat yang mau ngalah, ada yang nggak mau kalah. Kan? Oh, iya. Kalau nggak mau kalah, kalaupun kalah diblokir sama dia. Gaya orang diblokir kan. Tapi menarik loh Mbak itu dengan orang tua aku padahal kan lah pensiun lah legend itu bisa jadinya ingin mati saya gitu, tapi segitu ya cinta aja sama semen Padang, diperhatikan dengan kritikan, saran di media semuanya gitu. Nah, kok menarik kok Pak gitu kan. Kita berbicara pas Iko masih di 2017, 18, 19. Itu dulu semen Padang 2017 itu degradasi Pak gitu. Nah, bagaimana perasaan Bapak sendiri ketika melihat tim yang pernah Bapak 2017 itu kan Satu gitu bukan ya? degradasi bukan. Degradasi 2017? Bukan karena tidak lolos. Enggak, 2017? Ya, enggak. 2007 itu ISL. Yang 2017 kan kita degradasi Gojek Traveloka apa tuh? Yang lawan Serui terakhir di kandang TNI. Nah, kan degradasi tuh. Nah, bagaimana perasaan Bapak melihat pertama kali tim kita degradasi kan dari tahun sebelumnya kan masih di kasta tertinggi lah gitu kan. Awal promosi kan 2009 gitu. Gimana kira-kira Pak perasaan Pak? Tentunya sedih ya, artinya sepanjang dari tahun 80-an begitu naik ke divisi utama atau liga itu baru kali itu mereka degradasi kan sangat menyedihkan artinya kan ada sesuatu yang salah artinya. Yang utama sekali yang pasti salah ya salah urus itu. Salah. Karena ini yang ngurus kan tim ya. Betul. Bukan orang per orang, bukan. Artinya tim itulah yang harusnya bertanggung jawab kenapa dia sampai turun peringkat, sampai turun degradasi gitu ya. Tapi 2017 itu sempat juga Bapak memberikan masukan saran ya. Sempat juga ya Pak di masa-masa kritis itu pada Ya. sempat nulis itu Pak ya. Nah itu berarti juga nggak ada respon juga dulu Pak dari manajemen pada saat itu Pak ya. Sebenarnya Tapi pernah dipanggil juga saya. Dipanggil berarti kata pernah mau diajak gitu ya. Bergabung lagi gitu. oh bergabung. Bergabung Pak. Gabung lagi tapi kadang kondisi Ada baik lah Bu. nggak memungkinkan. Istirahat saya dapat. Berarti memang tak ya cukup di belakang layar sini Zamannya almarhum Saprianto ya. Oh itu pernah mau diajak Pak ya. Nah iya itu menarik tuh Mbak. 2018 itu masih coach almarhum Saprianto Rusli itu sering komunikasi dulu Pak ya. Sering beliau almarhum minta masukan juga sama Iya, Bapak iya. dulu di tim ya. Dan. Nah itu gimana Pak dulunya Pak? Memang setiap sudah main sering komunikasi kah atau gimana kah gitu Pak? Almarhum Saprianto begini dia mengaku bahwa saya dengan waktu membentukkan tim ya, Iya. katanya saya nggak begitu paham dengan perkembangan pemain saat ini. Bukan nggak artinya dia nggak menguasai
perkembangan, artinya orang per orang, pemain per pemain gitu. Jadi dia butuh masukan misalnya mau memilih pemain, siapa kira-kira itu kira-kira gitu kan. Dia nggak, misalnya saya tahu pemain ini bagus, nggak semua dia tahu gitu. Dan dia akui itu, karena dia diakui itu ya kita bantu makanya. Oh coba ini, coba lihat ini gitu. Berarti membantu masukan gitu Mbak ya. Ya. Tapi relationship lo tinggi juga ya. Pro dia. Ya kadang-kadang kan pelatih kan gengsi kan. Dia Oh. coba tahu, Betul. padahal nggak tahu gitu. Mainnya bahaya. Iya baik. Keras ya. Itu masih album cerita gua memang faktanya memang seperti itu ya. Betul loh ya. Silakan Mbak. Iya. Karena ketidaktahuan itu kita bantu gitu. Kita kasih masukan mungkin ini, tapi nggak semua ya. Artinya keputusan tetap di dia. Tetap di dia. Serius. Boleh ya. Nah, menarik Pak. Nah, akhirnya kita hari itu promosi ke Liga Liga 1 namanya. Apa dulu tuh? Liga Sopi 2019. Kita Oh iya. sama Bapak almarhum Safrianto Rusdi gitu Pak. Nah sempat akhirnya kita turun lagi Pak 2019 itu Pak. Cuman 1 tahun turun lagi gitu. Nah di situ saya sempat melihat juga tulisan Bapak itu cukup keras dan menarik juga gitu. Nah kira-kira apa sebenarnya yang salah Pak itu? Kalau boleh saya mau menanya nih Pak, ini saya mau menanyakan mungkin secara eksklusif, apakah kepemimpinan di PT Kambosira itu setiap CEO-nya ganti, mungkin beda juga dengan gayanya gitu. Tapi gimana sih Pak, kita pengennya tuh harapannya tuh kalau bisa CEO-nya baru, pemainnya juga kalau memang punya kualitas ya harusnya sama juga gitu. Apa gimana gitu Pak kalau menurut Bapak? Kan kita 1 tahun langsung turun lagi gitu. Banyak sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi itu ya. Artinya bukan satu atau dua ya. Semua berkesinambungan dan juga berhubungan. Salah satunya dalam penunjukan misalnya CEO-nya. CEO-nya itu kan atau bukan perlu yang ahli bola, bukan perlu punya lisensi, enggak. Penting kan kepemimpinan, leadership-nya yang perlu kan. Sebenarnya kunci utama di tim itu sebenarnya pelatih kepala, head coach. Nah, head coach inilah yang sebenarnya dia membawahi tim asisten kan. Yeah. Artinya kalau tim asisten artinya pembantunya itu. Pembantunya itu yang harus juga punya kreativitas untuk memberi masukan ke head coach. Tapi semua keputusan itu mutlak head coach yang memutuskan. Itu sebenarnya yang kunci daripada misalnya pemilihan pemain. Tapi masalah non teknis seperti finansial itu urusan misalnya sekarang ini ada struktur keuangan dan segala macam kan, itu finansial. Masalah teknis yang kita sebenarnya kenapa sebenarnya Padang sampai 2 kali degradasi sebenarnya menurut saya 100% masalah teknis. Masalah teknis. Karena Semen Padang dari dulu itu kalau soal kekurangan duit enggak. Cukup mereka duit. Apalagi sekarang kan berlebih-lebih kan. Uang cukup. Cuma sekarang masalah yang utama itu bukan non tenis, tapi masalah teknis yang utama. Timnya sendiri, mulai dari head coach-nya sampai ke pemain. Ya. Itu yang masalahnya yang harusnya fokus pembenahan itu ke situ. Sama lah seperti sekarang ini, kalaupun belum sampai pertanyaan sampai 2024 ya begitu. Itu juga sebenarnya intinya, sampai sama lah masalahnya. Ketika Bapak dulu jadi manajer, Bapak memberikan ke pelatih sepenuhnya. Apa Bapak sempat juga mengikut ngasih arahan juga atau punya standar Masalah apa dulu? untuk segi pemain, pembentukan tim? Kalau pemain semuanya diserahkan 100% keputusan head coach seperti kepala. Itu Bapak Kita nggak ikut-ikut. Tapi untuk sekedar sharing, masukan, artinya informasi ada. Tapi kita nggak harus mengharuskan. Ya. Nah, kita kan tadi 2017 kita degradasi, Ya. terus 2019 degradasi lagi. Nah, di 2024 kita udah naik lagi nih Pak ke Liga 1. Gimana nih? Udah 2 pertandingan udah kalah Pak. Udah kalah kan? Udah kayak gitulah permainan. Apakah ada nih masukan dari Bapak buat tim supaya nggak numpang lewat cuma setahun aja di Liga 1 ini Pak? Terulang lagi kejadian dua kali itu Ini ya. udah masuk 2024 ya. Wah,
Tapi 2024 ini sebenarnya kita bikin panjang nih. Kalau kita review sebenarnya, kalau kita lihat ya review ya, begitu kita naik dari Liga 2 ke Liga 1, berapa persen pemain yang dipertahankan? Sekarang enggak. Nggak ada pak. Kalau persenan mungkin kemarin. Cuma beberapa. Semua tim di Liga 1 rata-rata jumlah pemain itu 30 sampai 36. Rata-rata termasuk ya. Itu 80% pemain baru. Ya. Pemain baru yang dari mana-mana kumpul dalam sekian bulan itu untuk mencari chemistry itu perlu waktu antar pemain maksudnya ya. Nah kunci utama sebenarnya di head coach-nya juga. Ya. Kalau manajemen memilih pelatih kepala, kita bisa nilai seperti apa kapasitas umpamanya pertama finansialnya tim, ya kan? Seleranya manajemen seperti apa. Nah, kita lihat sebagai referensi kan. Kita lihat dari 18 tim. Cuma 4 yang pelatih lokalnya kan. Ya 4 pelatih lokal. Dan artinya apa? 14 tim itu berpikiran sudah visioner, artinya lebih jauh dia mengatakan memikirkan bahwa kualitas pelatih asing itu lebih tinggi dari Jauh lebih tinggi. artinya begitu pemikiran. Dan kita masih pakai produk lokal lah, ya kan? Dapatlah misalnya Coach AS, ya kan? Ya seperti itu. Itu yang awalnya dari situ. Dan kita dengar juga, kita tahu kan Indarung berkubak misalnya. Iya. Nggak ada rahasia loh Indarung itu. Betul. Termasuk Semen Padang itu tidak ada rahasia kan. Semua orang tahu juga. Mungkin ada pemain titipan, ada. Selalu Katanya pernah dengar Dre Buyung jadi Liga 2? Inti Liga 2 ada nggak ada? banyak lah ya. Dulu di MUBA terakhir belum inti juga tuh ya. Belum inti kan? Cadangan dipertahankan apa? Masuk Liga 1 dia. Liga 1 gitu. Kita lihat seperti itu. Banyak lah kan. Iya ya. Ada nama lagi Yoris Guru. Baru dengar ya? Siapa rupanya? Ya ada. Kita tahu seperti Coach AS kan. Mungkin lama di Aceh, lama di Biak. Itu tuh pemain-pemain. Kita maklumi bahwa seorang pelatih kepala itu dia memilih pemain yang dia tahu ABCD. Maklumi Pak. Tapi kalau pemain itu berkualitas nggak masalah. Tapi ternyata ini enggak. Seperti maaf kata, ada kapten pertandingan pertama kita. Oh. Minta. Pak, serius deh Pak. Itu kacau deh Pak. Kacau deh Pak. Secara teknis, dia bilang menjaga striker lawan. Bisa dilewatin di depan Lubang malah. gol kedua. Iya. Kan itu fatal tuh kan. Kacau. Nah, di referensinya saya lihat kapten itu kan si Miftah atau si Rosad ya. Iya. Tiba-tiba kemarin si Kenneth Kenneth. dari mana pula asalnya itu kan. Ada perkembangan luar biasa kan untuk Kenneth. Nah, yang utama lagi menurut saya pemilihan pemain selain itu. Dan pemain tadi seperti tadi kan pemain yang tidak jelas. Yang dari Aceh. Aceh Liga 2 apalah buktinya kan. Prestasinya kan. Ternyata dia direkrut. Pemain banyak. Dan utama sekali begini. Yang cukup fatalnya saya lihat dari ada 8 pemain asing gitu ya. Sebenarnya memilih pemain asing itu paling mudah daripada pemain lokal. Mudah kan. Kenapa kita tidak milih agen itu agen yang bonafit, yang sudah terbukti bagus, gitu ya, punya anak buah bagus-bagus. Ternyata pemain asal Inggris yang walaupun dia lama di Hong Kong, ya, stamina lambat seperti Scott, gitu kan? Kalau Scott sih dia emang sempat mengaku ya kalau cara permainan di Indonesia itu beda. 8 pemain asing, ya kan? Dia pilih Kenneth striker nomor 9. Ternyata dia pilih lagi Cornelius Stewart. Jelas lewat. Sama-sama nomor 9 ya. Tapi yang satu dipasang di wing kemarin. Ya, malah jadi wing dia si Stewart. Belea kan? Boleh ya.
bukan tipe winger itu. Mana? Jadi sama-sama striker bulu. Binder dia kemarin kan gara-gara dia ngirim bola. Kartu mati loh, saya di tulisan saya terakhir itu saya bilang kartu mati itu Cornelius Stewart. Itu pertama. Kedua, di tengah sebenarnya itu kekurangan defensive midfielder, gelandang bertahan Pengangkut air. bisa breaker itu ya. Kenapa Rosat dicadangkan? Padahal dia bagus di situ, ya kan? Dua di sana, di tengah itu. Scott sama siapa yang di tengah satu lagi itu? Rifki. Bukan yang asing. Dibal. Bruno Dibal. Sama-sama lambat. Dia sama-sama tipe pemain nomor 8 kan, gelandang serang gitu. Enggak ada gelandang bertahannya di situ. Gol ketiga coba lihat. Gol ketiga itu kan. Lambat Scott menutup tuh. Gol kedua yang utama sekali itu tadi gelandang pertahanan kosong gitu. Berarti dari lini pertahanan ke tengah itu Iya. kosongnya ya, Pak? Yang melindungi back four itu nggak ada, melindungi 4 back itu nggak ada. Nah, tapi dua-duanya dipasang di situ gitu. Tim sama tipe, 2 striker, 1 winger di winger. Satu lagi di belakang. Itu di belakang kan sekarang ada 3 orang asing. Iya. Iya. Kim, Martik sama Vargas dari Panama. jarang loh tim di Liga 1 itu memasang merekrut sampai 3, 1 dicadangkan. Oke, katakanlah PSM ada 4, ya kan? Persib ada 4. Tapi yang satu lagi itu bukan jadi di back, bukan center back, dia taruh di gelandang bertahan, dia taruh 3-3 di situ. Artinya dia versatile kan, bisa di situ. Artinya mubazir dia pilih-pilih. Walaupun 6 orang diturunkan, seakan-akan cuma 3 ya. Wah, mungkin ini Pak, mungkin timnya bukan buat main bolanya, jadi penarik penonton. Gitu mainnya. Jadi entertainnya. Kalau pemainnya top, Tapi gara-gara pun jadi banyak wanita loh Pak, bisa dia nonton bola. satu lagi itu tadi pemain lokal. Kita, menurut saya kelemahan utamanya kan pemain lokal. Head coach itu saya lihat belum punya pakem pemain inti loh. 11 inti starting. Ya. Sepakat. Belum ada ya. Ketika itu yang saya lihat agak lumayan itu Freddy, ya kan? Ya, Randy. Ya, Freddy. Reguler juga kemarin di Barito kalau nggak salah ya. Kenapa Bayu Gatra sama Iqbal itu dicadangkan? Kenapa nggak starter ya kan? Oke, katakanlah ada U21 di sana. Harusnya Gaya Batra untuk menggantikan siapa? Firman kan? Firman ya. Tapi harusnya orang-orang seperti itu starter. Biasanya mereka punya nama juga kan. Bisa, Rosa juga harusnya starter. Kalau Pak ya, starter ya. Tapi kalau lama-kelamaan kalau dia terus dicadangkan akan menurun. Bahaya juga. Jadi emang agak lumayan, berarti bukan lumayan sih, memang sangat-sangat krusial juga mau keadaan sekarang mati ini Pak ya. Kalau nggak cepat dirubah Harus. Ya. Dan saya pernah bilang juga, saya pernah statement bahwa salah pilih pemain itu sebenarnya akan menderita setengah musim. Kalau nggak cepat dirombak evaluasi. Setengah musim itu yang boleh diganti kan? Setengah musim akan memakai Wah, kalau menurut kita sih nggak sampai setengah musim sebenarnya. yang siapanya? Pelatih. Kalau pemain nggak mungkin. Kalau pemain nggak mungkin. Mas. Ya. Tapi kalau pelatih, terserah nanti keputusan. keputusan. Tapi kalau pemain setengah musim diganti total juga nggak bakal mungkin Pak. Ya bisa di terminate, bisa ganti pemain baru kan bisa setengah musim. Itu kalau keliruan milih pemain. Jadi menurut Bapak kalau untuk materi pemain yang ada sekarang nih, apakah materi pemain dan pelatih gitu, apakah Bapak optimis atau Keduanya tidak? saya ragukan. Pelatih juga dan juga pemain. Jadi sekarang udah pesimis. Dibilang pesimis 100% belum. Berarti masih ada Karena peluang. sekarang ada perubahan dari laga 1 ke laga 2 ada perubahan. Ya, kalau nah itu betul. Tapi tidak konsisten. Sebenarnya pas laga kedua kemarin babak pertama cukup baik. Tapi pemain kan berganti. Iya. Artinya ada pergantian. Ada pergantian yang hampir seluruh Heeh. ditukar kan. Nah itu Dan- yang
dari pertandingan pertama ya. Ya, yang mengindikasikan bahwa starting 11 belum dapat ya. Masih nyari-nyari pelatih Mas. Di pakem gitu. Ya. Berarti di laga kedua minimal ada sedikit perubahan lah ya. Tapi masih belum pakem ya. Yang mengkhawatirkan bagi saya itu tadi kualitas pemain. Kualitas pemain banyak. Lokal dan asing. Dua-duanya. Apa kira-kira Pak? Ya kita lihat seperti Kenneth ya. Kenneth itu kan tipe striker kan, striker predator betul ya. Tapi tandem untuk mensuplai dia Supply. siapa, nggak ada kan? Dulu ada Rosat ya. Dulu biasanya kalau striker utama di sana bisa dia mengandalkan wing, flank kiri kanan bisa. Tapi sekarang siapa yang menonjol di wing? Belum kelihatan kan? Nggak ada. Dari tengah pun begitu. Lambat. Apakah Dybal atakan Scott? Maunya harusnya salah satu harus mundur sebagai defensive midfielder kan. Kalau dulu kan masih ada Yunko-nya juga buat mainkan ya sebenarnya. Tadi juga statement penasihat itu ya, mengatakan bahwa pola belum jelas, Permainan taktik belum kelihatan polanya itu. Saya setuju itu. Oh yang disampaikan Pak Pras Iya, itu, Pak. benar itu. Karena dilihat dari awal itu kan dari pertandingan pertama terutama ya, itu kelihatan bahwa tim itu sangat mentah dalam skema transisinya, kerjasamanya. Berarti faktor yang cuci gudang ini sangat-sangat berefek juga ya. nampak 80% langsung ya. istilahnya nampak banget ada ospek ya. Dari Liga 2 Liga 1 hampir sekian persen itu pemain baru. Untuk mencari chemistry itu berat, susah. Tapi kan kalau di suara netizen yang pro, biasa lah lawannya Borneo, Bali, tim-tim yang sudah malang lintang Liga 1. Nah, Ya kecuali kalau misalnya timnya itu memang level grade A ya. Artinya mereka tanpa chemistry yang diperlukan pun mereka kan bagus mainnya. Cuman kita kan tahu sendiri kan, kelihatan bahwa grade kita itu bukan grade yang mewakili Liga 1 gitu. Ya, bisa dikata pemain kita tuh masih sama Liga 2, mentalitas masih Liga 2 dan pelatih masih Liga 2 gitu. Kalau menurut pengalaman Bapak ya Pak, kalau untuk membentuk chemistry itu butuh waktu berapa lama gitu? Ya, Dengan materi mentah ini. Dua kompetisi. 2 tahun. Berarti 2 tahun ya. Artinya harusnya kan Kerangka dasarnya mungkin ya Pak. dari junior kan, dari umur 19-20 itu bisa. Makanya tim-tim yang punya tim-tim pemain muda itu harusnya memang kontrak jangka panjang. Itu gunanya sebenarnya untuk mendudukkan chemistry. Berarti Kontrak itu ya? juga tuh untuk sekarang tim Sempadan yang junior jalan nggak? Belum jalan. belum jalan lagi artinya. Nah, tadi kan Pak, kita udah ngeliat musim ini 2 pertandingan kan, udah tuh nampak ada 2 kekalahan yang mungkin bisa kita lihat siapa sih yang paling bertanggung jawab dalam kesalahan ini, Pak? Di 2 laga awal Dalam 2 laga awalnya. Sebenarnya dalam tim itu kalau kita urut sekali ya, dalam arti kata yang bertanggung jawab langsung sebenarnya kan head coach. Head coach. Tapi penunjukan head coach ini kan rasanya itu tim manajemen juga berperan di situ kan. Diturunkan lagi ke head coach untuk ke pemilihan pemain. Memang sebaiknya memang keputusan 100% itu di tangan head coach. Tidak ada tangan-tangan lain yang bisa menentukan pemain-pemain. Dan kalaupun sekarang sudah terlanjur dengan adanya pemain yang ada, kita lihat sekarang ini yang bisa diperbaiki saat ini cuma adalah taktikal dan motivasi. Untuk motivasi pemain ini tentu kalau ingin diperbaiki ada cara tertentu seperti psikologinya kan ya. Mungkin di luar lapangan, artinya di kelas itu yang harus diperbaiki gitu. Bagaimana untuk meningkatkan kembali motivasi mereka itu bermain ya. Dan sebenarnya ya, secara umum kualitas pemain sebenarnya tidak jelek-jelek amat. Lumayan ya. Lumayan. Bagus ya. Tapi itu tadi artinya taktikalnya sangat penting sekali untuk bisa memotivasi mereka
selain juga kepercayaan diri mereka, ini yang perlu diperbaiki kelihatannya. Apalagi yang kurang, artinya supporting dari bonus katakan finansial cukup kuat. Cukup ya. Ya kan, berlebih-lebih malah rasanya. Rasanya tidak ada lagi masalah teknis. Sebenarnya masalahnya 100% Teknis. Teknikal. ya. Kita lihat di pertandingan pertama, pertandingan kedua itu ada perbaikan di pertandingan kedua, babak pertama ya. Tapi setelah itu kembali lagi, artinya bagaimana head coach-nya punya banyak PR untuk memperbaiki hal itu. Kita lihat nanti di pertandingan ketiga, mudah-mudahan ini kalau misalnya dalam PSS Sleman. Iya, Sleman. Ya, mereka bukan tim jelek. Mereka memang paling bawah sekarang ini, ya kan, nomor 18. Tapi di sana kita lihat kualitas pemainnya juga bagus juga ya. Ada Hoki Caraka, ada Kim Aman ya kan, ya Kim Jeffrey ya. Ada Paul Stanang, artinya lokal pun mereka enggak jelek, bagus ya kan. Dan sekarang kuncinya untuk besok itu kalau tanggal berapa? Tanggal 26 ya? 26 Senin. 26 ya. Mas Yanto Senin ya? Iya 26. Itu kesempatan memperbaiki semuanya itu dengan hasil. Artinya Semen Padang minimal dia harus ambil poin di situ. Ya kan? Seri atau menang Pak? Minimal ya seri, karena kita karena mereka bertandingnya bukan di home ya, artinya sangat pengaruh kalau misalnya bermain di luar. Tapi kalau hitungannya kita main di kandang itu Pak. Tapi pakai usiran. Tapi partai usiran ya. Ini kan tanpa penonton. Apa apa? Jadi dengan hasil poin seri itu sebenarnya udah bagus. Perbaiki. Dan Semen Padang perlu poin loh, itu untuk meningkatkan Mental. kapasitas orang. Betul. Ya, perlu poin. Kalau sempat lolos lagi, kalah lagi, rasanya memang Tahu. untuk meningkatkan itu harus ada evaluasi total terhadap terutama head coach-nya. Kalau si total. Nah, pelatih harus Bertanggung jawab. penuh, dan juga manajemen harus segera ngambil tindakan. Karena udah 3 kali main, 3 kali kalah itu udah luar biasa. Kemarin sih manajemen CEO juga mengeluarkan statement ya. Iya. Katanya sih pertandingan lawan PSS itu merupakan penentu jadi ini coach. Rasanya 3 kali bertanding itu udah rasanya udah cukup. 3 kali pertandingan. Jadi sebelum menghadapi PSS nih, jadi coach Semen Padangnya harus gimana nih Pak? Harus cara untuk meningkatkan mentalitas atau harus mulai mental gitu loh. Dalam jarak pendek ini, coach juga rasanya punya pandangan dan punya pendirian bahwa dia segera menentukan startingnya itu betul-betul pemain yang layak. Artinya seperti Rosa, Iqbal ataupun Bayu Gatra, itu harusnya minimal di start. Oh di start. Dan juga harus dirubah, artinya seperti Cornelis Stewart tuh nggak cocok di winger gitu. Dia di ini. Bangladesh itu. Skor gitu. Skor. Iya, tapi di wing. Iya, ditaruh di sini di wing. Ya. Satu lagi dia butuh defensive midfielder, artinya pertahanan yang betul-betul bagus Semen Padang itu gitu. Apa salahnya mungkin Kim ditaruh di situ? Bisa juga kan? Ada Iya. mungkin apa untuk pakai 3 asing itu untuk. Di 3 asing di bawah kan dia kan 6 asing itu. Mungkin di bawah dulu kan bisa aja. Bruno Dibal kan selain Scott. Berarti ada kemungkinan Atau kayak Cornelis dulu. Cornelis. Kim masuk di gelandang bertahan bisa untuk memperkuat itu. Jadi kita butuh kayak pemain Iqbal, Rosat sama Bayu Gatra. Pak ya. Betul, iya. Ya walaupun Bayu Gatra di pertandingan Bali United masih agak gimana. Jadi coba-coba dengan pemain-pemain yang menurut saya antah berantah juga ya dari pemain itu. Nggak yakin kita bisa mendapat poin gitu. Atau bantah itu gimana nih Pak? Ya saya udah pernah juga statementnya bahwa lupakan pemain Liga 2 itu sebenarnya. Kalau sudah masuk Liga 1 harusnya grade-nya Iya. sekarang kan ya lumayan juga karena dapatnya Liga 1 tapi cadangan ya. Betul. Artinya bukan pemain inti ya. Itu sangat berpengaruh. Rekrutmen pun juga kebanyakan pemain Semen Padang ini dari Liga 2. Iya. Ya benar itu tadi. Apakah ini pemain titipan atau apa nggak tahu gitu kan.
Ya kalau sudah dikontrak artinya pemain. Ya. Iya. Pak, ya. Tanggung jawab. Kalau Dan bisa dirubah setelah setengah musim. Itu. nah, Pak, menarik juga nih Pak. Kalau kita lihat Pak dari segi tim ini, lini mana yang paling butuh evaluasi total Pak? Di belakang. Di belakang, Pak. Belakang berarti Pak ya. Belakang. Karena Keduanya center back-nya. asingnya gimana tuh Pak? Iya itu tadi. Nggak seperti kalau kita lihat seperti Renato Alias ya. David Pakbe ataupun Antonio Claudio kan jelas mereka lugas. Ini mereka lunak ya. Dan juga bukan stylish sama. Iya, kayaknya kurang cocok dengan gaya permainan Benar. Indonesia ya. Apalagi Primarstik gitu kayaknya agak masih kurang. GGG adalah Ya mungkin liganya beda. Liganya mungkin mempengaruhi ya. Ya itu juga kan kadang-kadang orang dia video pemain yang lagi bagus-bagusnya di berarti untuk lini tengahnya Pak ya? Kalau saya menyarankan sebaiknya dirubah lah skemanya. Jangan 4-4-2 itu atau 4-3-3. Kalau 4-4-3 itu kelihatannya defending dia. 4-3-3 dia bertahan. Sebenarnya mungkin 4-2-3-1. Taruh aja satu striker situ Skenet kan. Biar bersupport oleh tiga gelandang ini. Dan pada lebih cocok itu mungkin Sembalang seperti itu gitu. Walaupun di belakang 4 ya. Tapi kalau ya kelihatannya 4-3-3 defending ya. Depending. Lebih banyak bertahan. Iya. 4-3-3 dia harus punya wing bagus. Wing kiri kanan apa sih enggak? si Kartu mati menurut saya itu. dapat bola, iya. Itu kemarin dia karena pas lagi dapat bola dia blunder, Iya. jadi hukuman. Di belakangnya tiganya ya pemain-pemain yang betul pekerja keras tuh. Bukan winger. Jadi kalau Mancali katakan halo kayak Agus Nova, beli Nova musim batang, itu kan lokal maksudnya Patah. langsung nggak kena kompromi dulu kan gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau boleh berstatement ya harapan wah sepakat sih kece Pak Ade tadi kalau bisa musim Ya batang itu dirubah bisa besoknya harus dipertahankan. skema dan juga perbaikan di lini belakang. Ini belakang. Berarti untuk kalau depan Kenneth nggak perlu kita ragukan lagi Pak ya. Iya, betul. Biarin. Cuman dia kurang suplai bola kan. Tandem ya. Dia yang kerja yang di belakang dia. Nah, ini perlu tandem. Dulu kan dia bertandem sama Rosat tuh. Iya. Bola paham ya gitu bahasa isyaratnya itu. Tapi perlu dipertanyakan aja itu. Kapten bisa diubah dalam 2 pertandingan tuh kapten tukar gitu kan. Kenapa ya? Kenapa? Kalau Sani mungkin masih jadi pertanyaan. Kalau Pelet mungkin bisa dilihat dia di Musim kemarin ya. musim kemarin dia cukup aktif merangkulkan kawannya, mungkin bisa jadi nilai tambah. Kalau Sani kemarin itu emang benar-benar tanda tanya bagi kita kenapa dia jadi kapten gitu. Kalau ngelihat dari musim sekarang ini kira-kira tim mana yang paling siap di Liga 1? Persib Bandung. Pernah lihat kan? Kenapa lihat? Tanpa ragu loh. Tanpa ragu. Tanpa ragu sih. Kenapa ini Persib Bandung? Berarti dari apa tuh Pak faktor Persib Bandung tuh Pak? Karena Juara. tadi pembentukan tim yang lama kan Iya. David Silva sama Sudah lama. siapa yang Ciro Ciro apa? berapa musim itu di Persib tuh? Nggak tahu sih. Musim kedua ya. Tapi tanpa ragu Persib Bandung Pak ya. Persib Bandung. Kelihatannya itu ya. Kelihatannya Pak ya. Lebih sangat siap. Tapi Bapak sendiri kita sama-sama kan optimis pastinya lah ya. Bapak sendiri dengan kondisi sekarang ini gimana Pak? Tetap optimis kah kita dengan Padang. ya? Ya pun harus ditekankan lagi seperti tadi kan. Harus ada perubahan dalam sisi teknikalnya. Memang harus punya target di tengah saja cukup lah. Mungkin Papan tengah cukup ya. Wah, sesuai target. Karena kalau kita cari pemain di sisi pertengahan yang bisa kita perbaiki itu pemain asing. Kalau pemain lokal agak sulit kan. Dan sebenarnya itu tadi saya katakan bahwa sebenarnya lebih gampang sebenarnya kalau mencari pemain asing itu asal ya katakanlah tadi hubungan dengan apa agen-agen bonafit yang bagus ya. Dia pasti akan seperti itu. Sekarang 8 pemain tapi ya separohnya di bawah harapan kan.
Tapi kita masih nunggu juga nih kira-kira nih ya, apa nih dari pelatih sendiri gitu kan baru perbaikan itu. Racikan ini. Racikan. Karena ya nggak mungkin juga kan cukup turun naik kan. Jadi kita kan sama lo kayak apa sih? Ya pokoknya dalam PSS ini final testnya untuk lebih susilo kali. Sebenarnya secara tim ya, mulai katakanlah dari penasehat atau tim ini, kalau sudah sekarang di Liga 1 awal ya, harusnya ini betul-betul all out itu dalam arti kata dari mulai sisi pemain, pelatih, apalagi finansial udah membantu, sangat harus itu bahwa all out itu, karena sayang kan kalau misalnya besok cuma numpang lewat. Jadi jangan coba-coba. Harus betul 100% harus all out. Kalau kita lihat juga nanti Pak, di tahun keduanya baru kita berbicara targetnya nih Pak. Padahal target yang sesuai yang pernah, kebetulan CEO Semen Padang ini pernah kesini. Iya. Beliau ngomong itu targetnya itu 6 besar. Tapi dengan lihat perkembangan sekarang kayaknya jauh banget. Pertamanya ini pribadi saya yang lihat bahwa kita dengar kan ada testimoni bahwa bisa sampai 70 M. Dalam arti katakanlah untuk stadion segala macam untuk perjalanan itu sangat besar loh. Dan bisa beli pemain bagus gitu. Harusnya. Makanya apa? Pelatih cuma keluar kualitas seperti itu. Pemain juga itu saya tebak-tebak sih nggak mahal-mahal amat pemainnya kayaknya. Iya sih. Konversi Pak. Iya. Legenda kita ya tidak nyaman. Tapi dulu kalau sebentar Pak, kita agak mundur sedikit ya Pak. Dulu ketika Bapak masih memimpin itu perekrutan pemain asing Semen Padang sudah ada kan Pak ya, regulasi. Nah itu dulu gimana Pak cara rekrutan pemain Semen Padang? Kita sama-sama tahu lah, Ada kan asing-asing Semen Padang dulu tuh punya kualitas gitu. Pada masanya Iya. agen tuh bicara sama kita manajemen kan, dia ingin kerjasama sama kita butuh pemain yang tipe ini nanti didatangkan, dicoba loh trial run udah seminggu, 3 hari, 4 hari, kita lihat, kita bisa pilih iya apa enggak ya. Iya sih. Sekarang nggak ada kayak dicoba gitu. Yang main langsung aja dulu. Saya pernah lihat kayak pemain dari Belanda siapa tuh itu dicoba ke Harau apa seksi gitu. Kayak ini kayak nggak ada kayak pemain asing juga ada cuma langsung datang langsung ngejel apa nggak tahu ngejel langsung ini dia gitu apa resmi. Iya, mungkin mereka berpedoman di video-video mereka. Tapi di YouTube itu ya harus hati-hati juga, mungkin sport yang bagusnya diambil ya. Dan juga lihat tahun berapa dia main yang bagus. Halo, itu tahun ketiga ini rancang kan gini nggak rancang ini mas kan. Tapi kedepannya Bapak akan selalu mengawal tim ini Pak ya, kritis terhadap tim. Saya tetap di luar pagar. Sambil lihat gitu. Ya sama lah kayak kita melihat. Nggak punya ini kan, nggak punya Kepentingan. kekuatan dan juga nggak punya pengaruh juga sih. Kalau sekedar saran sharing itu ya paling-paling di medsos itu lah. Gitu lah. Sepanjang kita tahu ya kita coba. Nah menarik nih, Mbah. Pak Hadi tadi banyak bikin tulisan tuh. Kira apa nih Pak? Ada nggak kira ingin Bapak sampaikan juga sambil ngobrol-ngobrol kita mau dengar? Mungkin pesan-pesan juga Pak gitu kan? Atau mungkin udah ada bawa-bawaan dari rumah tadi gitu kan? Apa itu? Kali aja pesan-pesan dan harapan juga gitu. Harapan terakhir apa? Ya. Closing statement. Statement gitu atau Ya tentunya. dari awal Bapak di tim ini lah itu harapan. Oh ya, versi kita ya. Ya versi Bapak sendiri. Untuk tim ini gitu. Masa yang Tentu akan tim datang. ini ditingkatkan tadi, kekompakan dan kerjasamanya perlu ya. Saling percaya juga. Ini maaf kata ya, seperti kita kan baca itu pernyataan Pak Penasehatnya ya, mengatakan bahwa tim ini nggak jelas mainnya gitu. Sebenarnya secara etis rasanya nggak perlu dia ngomongnya di media, katakanlah wartawan itu kan dia kan internal tuh. Dia kan di dalam, Pak Air kan di dalam, artinya dia musuh diri sendiri ya, betul lah. Tapi itu ada sisi positif negatifnya, ada untung ruginya juga.
untungnya ya tadi tim akan berubah dengan adanya itu kan. Tapi seharusnya kalau internal ya sisinya internal aja bicarakan gitu. Dan perlu gebrakannya betul-betul gebrakan gitu. Apalagi sekarang dia sudah katakanlah membackup dengan finansial bagus kan. Ya siapa yang nggak mau katakanlah balik modal katakanlah kan, dalam arti kata prestasi kan. Betul. Harus begitu. Ya mungkin statement itu dilakukan karena emosional tadi ya. Tim seperti itu. Dan kita secara kenyataan kita lihat memang tim itu memang belum jelas polanya seperti apa yang diinginkan. Betul sih kata Pak Ay, betul. Cuman sekarang tergantung ke pelatih loh. Mungkin saya nyarankan mungkin pelatih yang harus bergerak cepat itu, harus merubah ininya taktikal yang diinginkan. Kalau masih seperti ini juga, ya, jangan harap kita bisa menang lawan Sleman itu kan. Apalagi Sleman sedang walaupun dia kena pengurangan poin, paling tidak dia punya motivasi juga untuk bangkit kan. Dan sama-sama lah antara dua-duanya. Siapa yang paling beruntung nanti kan? Jadi latih nih. Pelatih lah. Iya, betul. Saya lebih menyoroti pelatih itu. Pelatih ya. Nah, untuk sepak bola Sumatera Barat sendiri Pak, Ya. kedepannya harapan Bapak kan kita sama-sama tahu nih, kita bukan hanya di Semen Padang, banyak tim-tim lokal kita. Nah, geser sedikit dari topik tadi, kita punya tim yang legenda juga, cukup legend. 1928 PSP Padang itu. Nah, harapan Bapak kedepannya apa sih Pak untuk masa yang akan datang terhadap tim-tim sepak bola yang ada di Sumatera Barat ini, khususnya PSP Padang gitu Pak? Mungkin ada pesan juga dari Bapak kedepannya buat jadi pedoman lah buat orang-orang nanti akan mengurus Kalau saya sepak bola. lihat PSP Padang itu tergantung dari gerbongnya, dari lokomotifnya. Kalau lokomotifnya memang tidak punya katakanlah Ambisi. feel untuk ke situ, tidak punya ambisi untuk itu, ya jangan harap lah. Karena sekarang kan secara tidak tertulis kan ketua itu adalah wali kota. Iya. Artinya sang wali kota inilah yang sebagai penggerak awal. Bagaimana caranya? Apakah dia menarik investor? Apakah dia bekerja sama dengan investor? Dan dia harus mengalah gitu. Tidak harus dengan egonya sendiri. Karena tim ini kan punya katakanlah aura bagus ya. PSP dia punya fans sendiri kan. Dan artinya kalau itu dikelola dengan baik dari nol ya bagus itu. Dan kalau sekarang masih masalah finansial ini belum ada keputusan, lebih baik memang ya nggak usah nanya itu. Mati suri aja deh. Ini Liga 3 lah. Tapi Bapak pernah ditawarin Pak untuk mengelola PSP? Nggak pernah. Nggak pernah lagi Pak ya untuk masa sekarang Pak. Nah, ya pastinya kitanya kedepannya ya kita masih bersyukur masih ada legenda-legenda kita, orang-orang tua kita. Nah, kedepannya kita juga berharap ya kepada klub-klub sepak bola yang ada di Sumatera Barat, mungkin yang baru membuat klub ya, mungkin bisa diskusi lah ya Mbak ya, sama ya ada Minta ilmu lah ke. Kedepannya kita harus sama bersinergi lah di sepak bola Sumatera Barat ini. Kapan Bapak terakhir bertemu sama Pak Haji Sotman? Terakhir itu ya kira-kira ya 6-7 bulan yang lalu lah di lapangan Di ya. lapangan Pak ya, di pertemuan. Di Slovan seru ya. Iya. Kalau misalnya nanti kita adakan sekali lagi misalnya Bapak bersama Pak Haji Sotman, Bapak bersedia? Iya nggak apa-apa. Itu eksklusif tuh, legend-legend ya. Pak Haji. Pimpret sama Pak Ul nanti yang ini. Oh, lah panjang nih cerita. Lama ya. Lah panjang. Panjang. Lah panjang mana cerita tadi Pak? Nah Pak. Oh terakhir Pak. Kami meminta siapa boleh pemain starting 11 Oh, ya. sepanjang masa Bapak mengikuti Semen Padang Dari awal. dari awal. Dan alasannya seperti Dan alasannya apa atau apa? 11 pemain, 11 super sub, 3 super sub, satu pelatih. satu pelatih, satu Manajer. manajer siapa ya? Nggak tahu betul di apa dan lain. Tapi sebelum Bapak menyabui, kalau ada pemain muda yang tersabut, wah, kok luar biasa prestasi. Waduh Panido. Waduh ya. Kita mulai dari posisi kiper Pak. Formasinya apa Pak? Formasi ya 4-4-2 itu sebenarnya. Zaman saya itu kan belum banyak skema-skema yang macam-macam seperti sekarang ya. Ya kiper saya pilih ya mungkin masih Trisno. Woi. Woi. Tepuk tangan saya dong. Ini di foto. Sudah Andi ya Pak ya. Ya
Pak Andi ya. Kalau- Dia kelebihannya Kelebihan dia, Pak. dia membaca permainan, bisa komunikasi dengan pemain belakang bagus. Kelemahannya yang satu, tendangan dari belakang yang kurang. Oh. Nggak nyampe-nyampe atau Pak, gimana? Nah, ya. Pak, sebentar Pak, maaf Pak, ini Trisno ini tahun berapa nih Pak? Belum selesai lain. Iya, awal nggak tahu loh, serius awal nggak tahu Dari loh. tahun 2000-an. 2000-an juga Pak. Ya. Ini dari Medan. Nah, Medan. Kita mulai bergerak dari, boleh Pak, silakan dari center back sebelah. Jadi sebelum Bang Zul kan nak? Iya. Iya, berarti sebelum Bang Zul Pak ya? 4-4-2 ya. Ya, kita mulai dari sebelah kanan. Di belakang tuh mantan Paradetek Soeharno. Soeharno dia mana tahu dah. Buka. Oh, tengah langsung Pak ya? Ya, center back. Oh, iya. Itu sih Iya. Wah, bentar lah Soeharno. Iko, Center back. Mas Yanto dan rekan-rekan bekerja kok. Wah, lah pernah dengar? Awam udah cuman kayak ada di foto itu. Kemudian Alasannya Pak? Soeharno ya lugas, tidak terkenal kompromi, badan besar, postur yang bagus. Ideal back itu. Terjaga orang ya. Tahun berapa Pak beliau Pak? Itu tahun-tahun 90-an ya. Ya zaman-zaman Paradetek selepas pemain lah. Iya, iya. Boleh di sebelah. Kemudian asing boleh ya? Boleh. Pak, boleh gitu. Carlos Renato Ilyas. Oh. Nih, langganan orang-orang nih. Apa Pak alasannya Renato Pak? ini kalau zaman dia itu Liga Bang apa? Liga Bang Mandiri. Ini Pak, bukan. Mandiri. Oh ini Liga Jarum, Liga Jarum. Dia aslinya kan libero. Libero kan zaman dulu kan ada pemain bebas di belakang. Iya, ya satu back itu. Tapi untuk center back dia juga bagus, jaga orang. Berarti- Itu tadi kelebihannya heading, postur tubuh, kecepatan. Ini zaman Bapak beliau kan Pak? Ya. Itu kebetulan ada foto Mana? Oh iya Renato, iya ya tahu. Nah. Tapi beliau cuma berapa musim Pak di Semen Padang Pak? Renato itu Pak? Ya, beberapa musim. SP lo kan. Iya. PSP sedang Padang juga ya. Oke, kita sebelah sini ya. Itu di sana saya lihat Abdul Aziz. Abdul Aziz. Itu rekannya Trisno juga. Tahun tahu, oh rekan-rekan juga ya. Ya. Abdul Aziz, Kuyo bekerja Mas. SOB harus ada rintangan apa pemain? Tapi zaman saya kan. Iya, Pak. Iya, Pak. Maksudnya orang terbaik versi Bapak dari Iya. tahun Bapak kenal sampai sekarang. Ini kan biasanya ini formasi ini kan biasanya pakai foto gitu, Pak. Ini PR cari foto. Ada fotonya. Bagian Darul. Kiri, Sebelah kiri. kiri Ramlan. Ramlan. Oh, Ramlan. Ya. Carilah ke fotonya. Kayaknya itu kawan-kawan nonton kok harus searching gitu. Harus searching kok. Tapi apa? Banyak foto-foto kamu. Saya lihat sih posting apa di GSS ada grup. Ah iya ada itu. Ada. Iya. Ada. Nah, Di tengah lagi. itu ada 4 di belakang itu. 4 orang ini berarti spesial nih Pak ya di hati Iya. Bapak ya. Punya kelebihan masing-masing ya. Tengah lagi Pak, dari sudut mana nih? Skema itu ya. Iya. Eli Boy. Oh, Lebo di tengah atau di Nah. Iya, kanan. faktornya Pak, Dia winger. memang kelas ya Pak ya. Kelas crossing banget. Dulu kan zaman crossing ya. Sekarang coba ya nggak ada crossing. Dulu kick keras kick keras kick and rush. Crossing itu masih ada di Semen Padang. Siapa Pak? Tim lebih lain, ke long ball bukan crossing. tim lain nggak ada lagi. Kick ini pemain itu mampu bola sih tangke kadang. Ini long ball tak jalan. Kita geser kemana lagi nih Pak? Nah di gelandang bertani itu saya pilih itu tadi Yunko. Wih, Wih. ini yang Iyun kok gak masuk sedang. Yu ya. Baru Safril itu lagi. Safrian. Safril kan, Pak. Ya. Safril kan Belanda dulu. Mana? Di gelandang bertani. Safril Dia tahu itu. Gue Safrian. tahu. Ada fotonya ada itu kan? Ada Kalau ada. Safril ini masih Kalau Safrian masih betul liburan juga. Nah, baru Sebelah, Pak. itu Errol. Tapi Safril kan nih Kakak. Sebelahnya Errol. Errol. Oh, Eroliba. Tapi cuma sebentar ya sama kita Pak ya. PSPS habis itu. Lamanya kan 2-3 tahun. Dia kalau di skema 352 dia ada wingback. Wah, Tapi dia memang di gelandang itu. aku paling inget kayak apa? 352 nih. Nah, 2 predator Semen Padang FC. Kedua.
Edu Pak. Aduh. Oh, Edo lulusan berkesan juga dulu ya. Tapi emang nggak ada lawan sih. Kalau di depan kayaknya emang lagi di... Itu zaman kita juga aku menemukan. Oh, zaman Trail. ada. Ya. Trialnya. Kita TC di Cibubur kan. Hah? Cibubur dia datang, dia tes gitu. Kita lihat itu bagus. Ada. Oh, iya ya. Enaknya DPR yang dicoba. Oh, nampak apa ya? Nampak. Satu lagi Kusdianto. Kusdianto ya. Kustianto. Nah, kita masih ada 3 orang lagi nih Pak Super Sub yang merubah pertandingan. Kalau zaman kita dulu tuh tadi Niko Niko Susanto, Niko Susanto. Ada ya. Niko Susanto, cuman Niko Susanto idola kita. yang kedua Paulus Craig. Paulus Craig. Paulus kira Iya, uang kepakainya. Nih Paulus Craig sempat main futsal ini. Siasat ya. alasannya apa Pak Paulus kira ini Pak? Memang merubah situasi di lapangan Pak? Betul, iya. Dia ini motivasi semangat gitu ya. Ininya kecepatan punya. Kalau Niko ya tetap itu super sub-nya dia pasti hampir bikin gol. Iya, sering. Sering bikin gol gitu. Satu lagi Pak. Yang ketiga ya kipernya lah. Zul. Oh ya Bang Zulkarnain Zakaria. Ya. Kirain Samur Setan. Untuk head coach nih Pak, pelatih kepala yang akan sepanjang masa versi Tidak mungkin yang lain datang. Tetap soal main. Nah, ini kan tidak mungkin. Mungkin ya. Tidak mungkin. Karena kan WhatsApp di Pak Haji. Batu aja. Lama dengan dia. Lama Pak ya. Banyak kisah Pak ya. Ya. Ini mungkin tugas Pak Pimpret besok bikin sama Pak Haji Sotman nih kita bukan ngobrol-ngobrol dua legenda sepak bola Sumatera Barat ini nih. Iya. Jadi ada. Nah untuk si manajernya Pak, presiden klubnya. Manajer, Manajernya dulu. Dulu Versi bapaknya yang baik nih yang bisa menang. Ya, bapak sendiri kadang. Pak Imam. Imam apa Pak? Pak Imam apa namanya itu? Lupa. Tahun berapa beliau itu Pak? Itu sebelum tahun 90-an. Lumayan. Belum kali Pak. Berarti 88 89. Pak, Imam Hidayat. Pak, asing kali lah saya bilang saya bertahu. Dulu kan susunan organisasi itu kan di bawah direksi itu langsung ketua. Dulu ketua kan bisa merangkap manajer juga. Ketua satu gitu kan. Baru manajer. Imam Hidayat. Tapi bicara zaman kita dulu. Oh, iya betul di zaman Bapak dulu Pak. Pak tapi memang betul nih Pak dengan line up ini yang udah kita bicarakan apa sih Pak harapan Bapak sama Semen Padang ini ke depannya Pak? Karena saya pernah dapat kabar bahwasanya Semen Padang ini sewaktu-waktu bisa hilang, bisa bubar gitu. Nah apa sih Pak harapannya ke depan buat kita dan generasi selanjutnya Pak? Karena kan Semen Padang ini persatu gitu. Dengan perkembangan sekarang ini internal perusahaan sendiri kan beberapa sektor departemen atau divisi kan dikurangi. Direktur pun udah berkurang 2 kan, karena 3 kan. Oh iya. Nah, termasuk katakanlah kalau kita singgung sepak bola, sebaiknya mungkin ya itu tadi. Ini kan hiburan rakyat ya. Sebaiknya jangan dihilangkan. Dan Semen grup SIG sendiri ya harus memikirkan bahwa ini harusnya eksistensinya jangan ditakuti. Dan kita perlu orang-orang seperti Pak Air itu. Pak Andre Rosadi itu Iya Pak. betul, orang seperti itu gitu. Ataupun siapapun yang bisa katakan. Ini terutama sepak bola ini kan finansial. Orang-orang gila yang buang-buang duit kan. Gitu. Kalau nggak ada seperti itu backupnya ataupun supportingnya, jangan harap lah berterus ya. Pasti akan mandek. Panjang juga. Belum lagi Pak, masih ada satu lagi. Apa tuh? Tim Eropanya Bapak kalau boleh tahu apa? Kok dari tadi tegang Mas, ini sekarang tim Eropanya nih gila nih Pak. Tim Eropa itu Aduh. Win Glory. Pemain favorit Bapak siapa bisa Bapak? tahun berapa? Yang tahun berapa? Woi, Sepanjang masa. Siapa yang favorit? Roy Keane. Oh, oke. kirain Bapak Inter kan Inter.
Boleh Pak, pertanyaan Bang buat closing nih buat Bapak nanti. Pak, ini habis. Closing saya tadi Iya. seperti tadi kan menyambung tadi untuk ke depan ini tadi perombakan taktikal dan teknikal ini yang perlu untuk ke depan ini yang Semen Padang ya, yang ininya, yang tim sekarang ini harus dirubah itu. Dia butuh tandem Kenneth perlu, dengan gelandang bertahan yang kiper di tengah juga perlu. Ya kita lihat sekarang kan seperti fullback kiri kanan kan masih lemah, kecuali yang mungkin Friendly. Masih berubah. Kasih Bang Pak ya. Yang lini belakang ya harus perbaiki total. Dan utama sekali tadi kerja keras untuk menempatkan gelandang bertahan itu belum kelihatan sama sekali. 2 gol itu ya dari sisi itu kan. Gol kedua, yang pertandingan kedua, gol kedua pertandingan pertama gitu juga. Mudah-mudahan ya Pak ya ada perubahan apa? Perubahan. Minimal dapat poin. Dapat poin. Mudah-mudahan. Tapi nanti kalau misalnya kita ada yang namanya cara left apa ya? Ya, Bu? Nonton taktikal bareng. gitu ya. Kalau review sama Bapak kayaknya asik nih. Menarik nih. Coba-coba kalau sampaikan. bisa keterbatasan tuh bisa via telepon aja. Tanya dulu bersedia Bapak. Biasanya waktu biasanya dia nombar kan. Iya, bersedia Bapak ada waktu luang datang ke. Sebentar kita langsung review gitu. Kita review pertandingan. Ini menarik nih kedepannya ya. Kemarinnya ya kalau lama masuk ke SOB itu keluarga. Nah, jadi ada dulu orang tua gitu, kan. Buat mengayomi itu ada. Pesannya Pak untuk teman-teman supporter Pak dan seluruh pecinta Kampus Sirah tetap Teman-teman supporter ya perlu saya ingatkan itu tadi ya. Itu harus diingat ada satu hal ya. Semen Padang itu tanpa supporter masih jalan loh. Ya. ya. Iya kan? Kalau dengan supporter lebih sempurna lagi, akan jalan terus ya. Dan makanya kita untuk teman-teman yang katakanlah sering bikin hal-hal yang tidak diduga itu ya, Iya. seperti flare apa itu kan, Iya. Bakal flare. kurang-kurangnya lah itu. Aku pesan dari apa Kasihan aja ya. ya. Merugikan tim. Baru kemarin kena lagi kan, denda 10 juta gitu. Iya. Padahal main di luar, main di mana STK kan. Di STK. Itu langganan kena sanksi terus duit-duitnya. Mubazir. Dan peran supporter itu tadi untuk menahan diri lah untuk kena lagi kan. Lebih menjaga Pak ya. Dukunglah dengan yang bertanggung jawab. Oke Pak. Terima Wah, luar kasih. biasa, luar biasa. Terima Macam tegangnya simpah gini, ya. Terima kasih banyak Pak. Faktor nggak ngerokok yo. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Lah. Tapi kita Diberi kesempatan. mungkin Nah, sebentar ini. silakan Pak Pimpret masuk. Masuk Pak Pimpret. Boleh sambil berdiri ya. Sebelumnya kita juga ada oleh-oleh nih buat ya. Belum masih jalan ya. Cendera mata. Wih. Boleh sini. Iya. Nih kebetulan Pimpret kita Pak. Ya, Kalau Pimpret kita. Ini ada sedikit oleh-oleh kita ya. Foto dulu ya. Boleh. Oke. Boleh dipakai sama Bapak? Enggak. Boleh dipakai langsung sama Mau. Bapak. Boleh dicoba dulu sama Bapak nih. Wis. Ini teman-teman nih Pimpret kita nih ya. kalau mau somasi, Iya. ya ini nih namanya Nih. Pimpret kita. Waduh. Cok. Keren. Lumayan kita nobar gitu. Jadi kita belum posting nih, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat Terima nonton. kasih teman-teman, kita juga. Ada Yuda, tuh, Yuk. dan itu kontak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.